halo, assalamualaikum teman-teman. Semoga kita semua diberi kesehatan ya teman-teman ya. Diberi kesehatan, diberi kemudahan, dan kita sama-sama bisa keluar dari masalah yang lagi booming sekarang ini di Indonesia ya teman-teman ya. Oke, kali ini saya ini coba mau ke daerah Samalangkap sih ya teman-teman ya, keluar dari kota Singkawang, dan kemungkinan ini jalannya sekitar dari rumah saya teman-teman ya, sekitar 1 jaman ya. Dan yang teman-teman lihat di depan saya ini masih masuk kota Singkawang ya teman-teman ya, masih masuk di kota Singkawang, cuma ini udah masuk di jalan provinsi. Dan ini kalau kita lihat saya pinggir dari kota Singkawang ya, ini udah hampir perbatasan ya, bukan Singkawang dan Kabupaten Bengkayang ya teman-teman ya. Dan oke, next video saya perlu masukkan juga nih dari teman-teman, kira-kira cocok apa enggak ya kalau saya bikin video eksplor malam tempat-tempat yang rada-rada angker ya teman-teman ya. Saya coba-coba deh nanti, karena di Singkawang nih, khususnya di daerah-daerah saya sini agak banyak, dan ada deh beberapa tempat. Dan aduh teman-teman, jalannya teman-teman, aduh. Saya itu paling ini teman-teman, jalan sini. Aduh, bentar ya teman-teman, bentar ya, saya coba aduh jalannya. Oke ya, bentar ya teman-teman ya, saya coba ini cari jalan baik dulu nih teman-teman. Jalannya ada nggak enak di jalanin teman-teman ya, apalagi pakai matic kayak gini. Dan aduh. Oh ya teman-teman, ini saya ke ini ya, aduh jalannya teman-teman, maaf ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, ini saya sama istri saya sih, ini lagi mau ke tempat orang tua dari istri saya teman-teman ya. Ya memang sih jalannya ya, ini ketemu lagi nih sama danau ini danau di tengah jalan ini teman-teman. Aduh, ini masih mending ini nggak hujan. Kalau hujan, aduh teman-teman, bakal ini jalan lainnya danau di mana-mana teman-teman. Ini bisa piara cupang gitu sini teman-teman nih. Aduh teman-teman. Oke, dan saya ini perjalanan ini ditemani istri saya teman-teman ya. Ya mungkin ada sebagian teman-teman juga udah tahu ya kan yang mana istri saya, karena dia sering biasa buat videonya itu, kontennya itu konten ini teman-teman, di masih di channel ini juga teman-teman, buat konten cerita-cerita novel itu istri saya gitu ya. Kalau buat explore di jalan ini biasanya saya teman-teman ya. Ini juga berhubung, aduh maaf ya teman-teman, jalannya aduh jalannya kacau. Oh ya teman-teman, mengenai tadi saya perlu saran dari teman-teman itu ya. Aduh, ternyata teman-teman ya, jalannya kayak gini.
sebentar teman-teman, jalannya rada ngacau teman-teman. Saya harus fokus ke jalan ini teman, kalau nggak fokus ini ya bisa dapat celaka nih teman-teman, jalan seperti ini. Karena ya kunci dari kita berkendara ini ya fokus teman-teman di jalan teman-teman. Kalau nggak fokus ya bisa aja sih kita dapat musibah yang nggak diinginkan ya teman-teman ya. Apalagi kita di jalan raya ya kan teman-teman. Oke ya, saya perlu saran dari teman-teman. Kalau buat video berikutnya saya coba eksplor tempat-tempat yang rada-rada gimana gitu ya teman-teman ya, ngeri-ngeri sedap kalau jalan malam itu teman, di daerah yang akan saya kunjungi nanti. Di video berikutnya itu nanti gimana ya respon teman-teman. Kalau teman-teman setuju dengan video itu tinggal ya teman-teman tinggalin aja sih komennya di komentar ya kan. Kalau oke, setelah ini mungkin videonya seperti itu, tapi saya coba tunjukin dulu ya nanti siang harinya tempatnya itu seperti apa begitu ya teman-teman, biar teman-teman tahu siang harinya itu kondisi jalannya, kondisi tempatnya itu seperti apa, dan malam harinya itu nanti saya tunjukin ke teman-teman. Itu buat video berikutnya ya teman-teman ya. Nanti setelah video ini ya bakal saya buat video seperti itu. Ada beberapa yang pernah saya temui, bahkan saya alami sih, tempatnya kayak ada gimana ya, karena saya ngalami dan melihat langsung. Ini saya nggak nambah-nambah, nggak ngarang-ngarang sih teman-teman ya, memang saya alami sendiri. Cuma ya saya nggak begitu ambil pusing deh waktu itu ya kan. Saya cuma bisa bilang ya mungkin itu hewan malam atau apa ya kan. Di tempat yang akan saya tuju nanti itu, yang akan saya tunjukkan ke teman-teman, jalan malamnya itu ya udah 3 kali saya lewat situ, sering nemuin hal-hal kayak gitu. Dan itu bukan lagi rahasia sih teman-teman, bukan lagi hal aneh sih buat warga daerah situ ya kan udah sering katanya kan. Bahkan ada cerita dari orang daerah situ yang bilang katanya pernah kejadian orang itu pengen cari burung ya kan malam hari itu ya, kalau di sini bilangnya dekut, itu orang buat cari burung keruat malam hari itu kan teman-teman, biar pakai musik MP3 itu di setel gitu kan. Nah yang datang tuh malah bukan burungnya, tapi yang datang tuh ya mungkin ya pemilik dari burung itu atau penunggu daerah situ ya kan. Dan aduh jalannya teman-teman, maaf ya teman-teman, saya nggak berani ini laju teman-teman dari sini karena ya oke ya, karena ya gimana ya teman-teman ya jalan ini, maaf ya teman-teman. Oh ya, tadi bahas ke masalah, saya nggak fokus ini teman-teman ya ngobrolnya ini, soalnya jalannya ya kayak ini, jadi teman-teman maklum aja ya, jalannya kadang nggak bagus gitu kan. Oh ya, masalah tadi ya cerita itu pernah kejadian yang orang cari burung itu, yang datang tuh malah bukan burungnya, malah penunggu daerah situ ya teman-teman ya. Itu udah ada sih yang ngalaminya. Dan ya namanya juga kalau malam pasti ada ketemu hal-hal seperti itu ya, tinggal kembali lagi ke orangnya, kita mau percaya apa enggaknya ya kembali lagi sih kepada masing-masingnya. Tapi kalau saya sih percaya, cuma nggak terlalu saya ambil pusing seperti orang ya kan, sampai kayak gimana gitu kan nanggapin hal seperti itu. Cuma saya anggapnya ya udah deh, kita ambil positifnya aja, anggap aja itu mungkin binatang malam ya yang lagi ngapain gitu kan, kita nggak tahu. Sering sih kalau mau cerita hal seperti itu banyak sih, cuma kalau hanya sekedar cerita
ya bisa aja sih ditambah-tambahin dan nama cerita ya kan teman-teman. Saya nggak mau bahas masalah cerita-cerita gitu ya. Tapi ya pada intinya memang ada sih, dan saya juga pernah ngalamin, dan mungkin hampir sebagian besar teman-teman yang lihat video saya ini juga pasti pernah ngalamin hal-hal seperti itu, walaupun nggak lihat wujudnya, ngerasain hawa keberadaan hal-hal seperti itu pasti ada ya kan teman-teman. Oke ya, itu next video deh teman-teman. Saya coba bikin nanti tempat yang pernah saya kunjungi, mudah-mudahan sih. Kita juga nggak nyari-nyari seperti itu, cuma mau tahu suasana malamnya aja sih. Nah, gimana ya kan? Ya kalau ada hal-hal seperti itu ya anggap bonus deh teman-teman. Dan aduh, bentar ya teman-teman ya, ini jalannya rada rusak. Saya harus fokus ke jalan. Karena ya teman-teman ya maklum sendiri ya jalan ini ya. Bentar ya teman-teman ya. Saya harus fokus karena ini saya bawa istri dan bawa anak sih teman-teman. Jadi saya nggak berani laju di daerah sini karena seperti saya bilang awal tadi, laju juga apa juga yang mau saya kejar ya kan. Toh rumah yang akan dikunjungi juga nggak kemana-mana, ya juga nggak kabur rumah itu kan. Ya, kita santai-santai aja deh, yang penting selamat sampai tujuan. Kita juga namanya di jalan ya kan, kadang-kadang ya bisa terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, dan hampir aja teman-teman. Waduh, setan itu. Aduh, maaf teman-teman, mobilnya rada ngaco teman-teman, hampir aja. Gila itu teman, kalau saja dia nggak banting setir tadi itu bisa bawa ke keadaan yang makin parah teman-teman. Ya, kalau saya pribadi sih nggak apa-apa, cuma anak istri saya di belakang ini yang ya gimana ya kan. Aduh, jalannya ini teman-teman, ketemu lagi kita dengan yang ini teman-teman, danau ini. Aduh. Oke ya teman-teman, ya itu lah saya bilang tadi, di jalan ini kita susah teman-teman buat prediksinya. Kita cari selamat, kadang-kadang ada sebagian orang tuh yang nggak mau cari aman dalam hal ini, mentingin diri sendiri. Dan jadi ya intinya nih kita di jalan ya waspada aja sih teman-teman. Sekarang kalau kita mau kebut-kebutan juga yang mau kita kejar tuh apa. Dan ini teman-teman bisa lihat ada cewek tuh sebelah tuh lagi pakai motor, nggak tahu dia mau ngapain, mau kemana. Oh ya ini, dan ya jalannya kayak gini ya teman-teman, maaf ya. Ini ketemu lagi kita jalan kayak ini. Ya mungkin jadi kurang enak sih videonya teman-teman, karena ya ini tadi jalannya. Dan ya syukur alhamdulillahnya cuaca hari ini mendukung teman-teman, dan teman-teman bisa lihat ini cuaca seperti ini. Dan oh ya teman-teman, ini udah hampir sore ya saya berangkat ini, karena memang hindarin cuaca terik panas kalau sama. Aduh jalannya kacau. Ntar ya teman-teman, jalan lagi nggak enak itu jalannya. Aduh oh ya teman-teman, jadi tadi kembali lagi ke topik awal saya ya buat videonya. Nanti ya teman-teman tinggalin aja deh nanti komentarnya ya. Kalau oke, saya akan buat. Tapi ya pasti saya buat sih videonya ya, karena saya pikir ya buat hiburan ya, bukan juga buat ini. Karena waktu
saya terakhir itu ngalaminnya itu belum lama sih teman-teman ya, sebelum mungkin baru berlangsung sekitar 3 bulanan kali ya. Aduh, gila jalannya. Maaf teman-teman, jalannya. Ya, itu berlangsung sekitar 3 bulanan, mungkin 4 bulanan yang lalu ya kali ini. Saya ngalamin itu, cuma saya nggak ada kepikiran buat coba di ini. Dan ya belakang ini saya mikir, wah kalau ada ketemu hal seperti itu atau hal-hal yang unik di jalan ya kan, kalau di videoin gimana ya, saya pikirnya seperti itu. Akhirnya ya saya coba-coba aja sih ya, karena saya sih sering keluarnya itu malam sih, sering keluar sih teman-teman, jalan keliling-keliling itu sering. Kadang bahkan biasa ketemu yang ya orang nggak jelas lah, anak-anak bocil nggak jelas kalau malam tuh ya ada sih juga di Singkawang tuh, cuma nggak banyak sih, tapi ada lah, kadang nggak jelas pulang-pulang mabuk itu di jalan tuh ya ada sih. Ya mungkin ya bisa buat konten deh nantinya, tapi itu nanti deh teman-teman ya. Ini saya jalannya ini teman-teman kacau, aduh jalannya, maaf ya teman-teman, jalannya kada begini ya, mau gimana lagi ya kan. Ya teman-teman nikmati aja deh, nikmati aja perjalanan saya. Dan oh ya, sekali lagi makasih teman-teman udah meluangkan waktunya, udah buang kuotanya buat nonton video dari saya ini. Ya saya cuma bisa berharap semoga aja sih apa yang teman-teman berikan, yang teman-teman keluarkan untuk nonton video ini, Allah itu ganti berlipat-lipat ya kan. Saya cuma bisa bilang terima kasih dan saya doakan aja sih semoga dipermudah rezekinya buat teman-teman yang lain yang nonton video ini, karena udah buang kuotanya buat nonton video ini, apalagi di musim susah seperti ini ya kan teman-teman. Dan ya kalau saya sih mau bahas masalah yang lain, apalagi mau nyinggung masalah yang lagi trendingnya kayak masalah COVID, kayak masalah yang apa-apaan gitu ya kan, saya rada kurang ini ya teman-teman ya. Karena saya pikir kalau semakin dibesar-besarkan masalah tersebut, maka nggak akan habis-habisnya teman-teman. Jadi ya mending kita nikmati yang beda aja sih teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini kiri kanan, bisa dengar ocehan saya ini ya kan. Dan saya diasapin teman-teman, ini Matic tapi kayak buatak nih teman-teman, asapnya ngepul. Mending kalau wangi asapnya ini, gila asapnya teman-teman. Aduh, jadi gibahin harta orang tuh gak boleh teman. Oh ya, nah kalau ada teman-teman di luar Kalimantan atau di luar Kalbar ini yang bilang, oh Kalbar itu masih hutan, oh Kalbar itu hutannya masih banyak. Nah saya rasa teman yang ngomong seperti itu, dia belum pernah ke Kalimantan ya teman-teman ya. Coba teman-teman kalau mau bilang, ada teman-teman yang bilang Kalimantan itu hutan masih lebat, itu salah teman-teman. Karena Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat ini, hutannya udah rada ini teman-teman, udah rada sepi teman-teman, udah rada hampir habis teman-teman. Karena ya hutannya di sini udah beralih fungsi ke lahan pertanian seperti perkebunan. Jelas ya, banyaknya sih perkebunan sih teman-teman, kayak sawit itu luar biasa teman-teman. Hampir sebahagian, mungkin hampir semua sih, itu hutan yang cukup besar itu udah dialih fungsikan ke perkebunan tadi teman-teman.
Ya ada sih dikit-dikit hutannya itu ya, paling ya beberapa hektar ya yang masih terjaga tak. Nah, kalau yang dikelola oleh pemerintah kayak kayak hutan lindung yang diawasi oleh pemerintah itu memang nggak diganggu gugat. Tapi kalau yang masih di lingkungan masyarakat itu ya itu tadi teman-teman, udah nggak ada lagi. Nah, kalau kayak di sebelah kiri saya ini bukan hutan teman-teman, ini paling sekitar 20 meter, nggak sampai kali teman-teman, udah lahan terbuka. Sama kayak di sebelah kiri ini gunung juga udah habis teman-teman di sini buat ya penimbunan jalan, penimbunan gedung, jalan. Aduh, 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 jalannya ini teman-teman luar biasa, luar biasa, luar biasa jalannya ini teman. Allah Akbar, jalannya, jalannya. Oke, ya. Nah, ini teman-teman. Ini kita udah masuk ke daerah Pak Kucing teman-teman. Kalau di daerah Malaysia itu ada namanya Kucing teman-teman. Ini Pak Kucing teman-teman. Yang kita lewat ini Pak Kucing, berarti bapak dari kucing. Luar biasa ya teman-teman ya. Maaf teman-teman, itu hanya cuk-cuk biasa tadi. Ya kalau di nggak jauh sih teman-teman sini, sama kalau kita sampai ke Bengkayang lewat Seluas itu udah perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Cuma jaraknya cukup jauh dari sini. Mungkin mau makan waktu sekitar ya 2 jaman lah kali ya teman-teman ya. Itu juga kalau dengan kecepatan kita berkendaraan cukup sih. Dan ini sekarang lagi musim buah rambutan dan buah durian teman-teman. Di sini banyak sih teman-teman pohon durian yang masih masih diurus oleh masyarakat sini ya kan. Karena kalau sekali berbuah itu durian tuh waduh gila teman-teman. Memang sih musiman. Tapi nggak tahu ya di tempat teman-teman, nggak tahu berapa kali durian di sana. Kalau di sini yang sebesar ya paling sebesar bola-bola bekel itu ya cukup murah ya teman-teman ya. Ada yang 50.000 itu dapat 4, ada yang dapat 5. Kadang-kadang kalau kita beli di yang tukang ambil di tempatnya itu teman-teman lebih murah lagi biasanya teman-teman. Karena dia tuh kalau daerah sini kan, kalau buat masyarakat sini yang ngambil itu kan dia jual pakai keranjang tuh. Kalau sini bilangnya pakai tangkin teman-teman. Satu tangkin tuh biasanya ada belasan, tergantung sih besar kecilnya. Tapi ya kebanyakan orang sih senangnya beli yang di situ kepada yang tukang cari, karena yang tukang cari durian ini kan dia kan carinya tuh kan malam hari teman-teman. Malam, karena durian itu umumnya jatuhnya malam hari sih. Dan di sini mayoritas masyarakat sini sih ya banyaknya sih kerjanya tuh perkebunan teman. Ada yang ya kerja ini nyurek getah ya, buat sawah, hanya itu sih teman. Kalau buat yang lain sih ya saya kurang tahu juga sih. Pada masa umumnya itu masyarakat sini kerjanya apa sih? Jelas saya tahunya itu tadi itu. Kerjanya itu kebanyakan ya perkebunan teman. Perkebunan sama pertanian kalau di sini. Dan ini jalan-jalan kita teman-teman. Pemandangan sih cukup asik teman-teman sebetulnya. Dan waduh, ketemu lagi teman-teman. Saya tuh kenapa ya kalau paling ngeri itu kalau sedang papasan sama mobil truk teman-teman. Karena dulu ini gini teman-teman, saya pernah ngalamin tepat di depan saya itu jalannya lebih parah dari ini sih teman-teman. Itu truk tuh bawa muatan ya kan teman, kalau nggak salah bawa kelapa sawit atau bawa apa lupa saya waktu itu. Tiba-tiba tuh
dia tuh langsung kebalik gitu teman. Mungkin karena jalan gini kan miring gitu kan, jadi itu kebalik dan hampir nimpa motor yang di depan saya tuh, nggak salah tuh. Kalau sempat itu ada di sebelahnya aja kita itu, waduh nggak tahu gimana nasibnya. Itu pernah saya alami dengan, makanya saya sampai sekarang tuh kalau papasan apalagi mau di samping jalan gini pelan gini kan, jalan di samping dari truk bawa sawit atau bawa apa tuh yang muatannya oper gitu, saya nggak berani tuh man. Lebih baik saya ngalah sih timbang kita celaka ya kan. Dan ini aduh jalan ini, aduh jalannya, aduh mati lah ini jalan nih. Oke ya, ini nanti kemungkinan ya nggak begitu jauh lagi sih dari tempat yang akan saya tuju ini teman-teman ya. Kalau kita hitung-hitung ya paling ya sekitar berapa kiloan sih lagi, ini nggak jauh lagi sih, cuma ya jalannya ini yang bikin agak lambatan teman. Nah ya kiri kanan jalan tuh nggak ada yang bagus teman-teman, jadi orang tuh milihnya tuh ya kadang-kadang ambil ke tengah, ambil jalur kita ya kan, karena yang ngindarin ini tadi. Dan teman-teman bisa lihat, waduh gitu, lihat teman-teman awan di depan saya luar biasa teman-teman. Ini ciptaan dari yang kuasa, luar biasa teman-teman. Padahal kemarin dulunya itu ini di sini hujan teman-teman. Dan ya ini seperti yang teman-teman lihat, kiri kanan emang hijau teman-teman, cuma nggak jauh, nggak begitu luas ya. Kalau yang ada yang kemarin saya ada gimana, ada yang ngomong ya kan, Kalimantan kan masih hutan, jadi kalau buat rilis ini ya karena saya kan pemain sering pelihara burung apa itu teman ya, burung ocehan, kicauan gitu kan, kan masih bisa dilepas. Kalau di daerah Kalbar ini hutannya masih luas ya, saya cuma bilang sih ya situ main dulu lah ke Kalbar gimana kan gitu, hutannya ya kayak gimana yang dibilang mau dilepas. Ya saya kata-kata ini sih ada sih teman dari luar daerah juga sih, malah luar dari Kalbar ini kan ya, ngomongnya kayak gitu. Ya udahlah saya bilang, mungkin dia belum jauh kali mainnya ya kan. Dan oh ya, kembali ke hal yang awal, masalah saya akan coba nanti next videonya buat video jalan malam di tempat yang jarang dilalui orang. Itu di sini juga ada teman-teman tempatnya, ada tuh tempat yang saya dengar dan saya sekali pernah dulu ngalaminya teman. Saya pulang itu malam, ketemu itu ya kayak apa sih, kayak dibilang orang tapi kok kayak gitu ya kan. Dia tuh kakinya tuh panjang panjang, terus tangannya juga panjang, terus dia nggak diri gitu teman. Dia tuh kayak ngerangkak gitu jalannya. Itu dulu pernah sih dialamin, cuma udah lama sih pernah saya alamin hal seperti itu. Dan ya saya cuma lewat aja, dia di pinggir jalan, tapi nanti saya coba tunjukin tempatnya. Ya kalau di situ sih tempat yang saya bilang sih itu sih ya ada historinya teman-teman. Bahkan dulu ada beberapa orang tuh ketemu ini sih, kan dulu ada insiden ya ini deh, masalah perang etnis ya kan teman-teman dulu ya. Mungkin ada yang lahir di tahun 90, tahun 80-an itu tahu deh. Kalau di daerah sini pernah ada konflik ya teman-teman ya. Daerah kami khususnya Kalimantan, Kalbar, Kalimantan Tengah, itu
itu ada konflik ya kan. Cuma yang terkenalnya sih Sampit, padahal jauh sebelum Sampit itu ada konflik di daerah Kalbar itu duluan ada konfliknya. Cuma nggak begitu dibesar-besarkan seperti di daerah Sampit waktu itu jadi beritanya itu namanya. Cuma pecahnya waktu itu ya perang etnis biasa, cuma itu udah lama berlangsung teman-teman. Kalau di daerah ini Kalbar itu tahun 98 dulu teman-teman. Saya juga masih masih bisa dikatakan masih muda-muda lah teman-teman, masih belum berkeluarga, masih bocil lah dulu. Udah nyaksiin sih kejadiannya. Dan ya ini nggak jauh lagi nih teman-teman. Dan tempat yang saya bilang itu, ini dulu gimana ya? Ini daerahnya sepi teman-teman, nggak ada yang pengen bangun rumah atau apa di daerah situ, karena ya ada waktu itu yang bangun rumah di daerah situ nggak bertahan setahun teman-teman. Dia bikin rumah ya, memang rumah kayu sih dibikinnya, itu dari kayu ya kan, dindingnya dinding papan gitu. Sekitar nggak sampai setahun itu dibongkar lagi teman-teman, karena katanya menurut keterangan dari dia dan cerita-cerita orang itu kan, siang hari juga dia lihat ya itu tadi hal-hal yang kadang-kadang di kita percaya bisa enggak gitu ya teman-teman. Saya kalau mau nyebutin itu sih ya nanti ya saya nggak lihat juga wujudnya seperti apa, cuma ada orang tuh bilangnya tuh ketemunya kayak yang dibungkusin bantal tuh, terus ya macam-macam deh teman-teman. Jadi ya rumah itu dibongkar ya kan, dia nggak lagi tinggal di situ orangnya. Tapi nanti saya tunjukin tempat rumahnya di mana ya teman-teman ya. Dan saya juga pernah ketemu di daerah di situ juga. Bahkan mertua saya pernah lihat beberapa kali, pernah sih katanya ketemu di situ. Bahkan warga-warga situ juga sering sih bilang seperti itu. Nah, kalau nanti yang akan saya review tempatnya itu jauh dari sini teman. Itu masih di dekat-dekat kediaman saya. Itu dulu ceritanya bahkan ada insiden itu, satu sekolah itu semua pada kemasukan itu nggak salah tahun 2019 kalau nggak salah pernah kejadian tuh. Siswa baik gurunya itu semuanya tuh ada tiap hari tuh kemasukan. Ya kita nggak tahu sih masalahnya apa gitu kan, salahnya di mana sampai bisa kejadian seperti itu, padahal sebelumnya nggak kejadian kayak gitu ya kan. Sempat diliburkan siswanya itu 1 minggu kalau nggak salah. Nah ini teman-teman, ini udah masuk nih kita. Nah kemarin saya pernah ketemu hal yang kayak gitu di daerah ini teman-teman. Ini pas tikungan ini. Nah ini teman-teman, ini saya pernah ketemu di sini. Pokoknya di sepanjang jalur ini ramai yang pernah nemu hal-hal kayak ini. Ini nggak ada yang bangun rumah sih teman-teman. Dan kalau dia yang bangun rumah, ini tempatnya di pas di sini teman-teman. Ntar ya teman-teman. Ini rumahnya, dia bikin rumah dulu di daerah sini nih. Nah ini teman-teman, nah ini bangun di sini. Dia bangun di sini nggak sampai setahun itu dibongkar, karena siang hari juga ketemu hal-hal yang kayak gitu. Apalagi waktu udah mau malam gitu kan, waduh, makin nggak karuan teman-teman kejadiannya. Ini kejadian seperti ini di daerah sini. Oh ya, oke ya teman-teman, ini udah mau sampai, jadi saya rasa video saya cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Kemungkinan next video saya akan
coba buat video yang saya janjiin di awal tadi. Dan saya juga nggak lupa juga ucapin terima kasih ke teman-teman yang udah meluangkan waktu, buang kuotanya buat nonton video saya. Dan saya ucapkan lagi terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.